Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di acara Renungan Harian HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Hari ini Selasa 6 Juni 2023. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di Lukas 6 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa kali dalam seminggu kita mendengar firman Tuhan? Mendengar firman Tuhan di gereja, di persekutuan, atau melalui media sosial. Sebagian orang mungkin setiap hari berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan juga sebagian dari kita belajar firman Tuhan lebih serius melalui buku, seminar, diskusi, dan lain-lain. Namun satu tantangan besar bagi orang Kristen bukanlah masalah belajar atau mendengar, tetapi adalah masalah ketaatan untuk melakukan apa yang kita dengar atau pelajari tentang firman Tuhan. Ada ungkapan bahasa Batak yang mengatakan, salamandasor segaluhutan. Ungkapan yang menekankan pentingnya fondasi atau dasar yang kuat di atas suatu gedung atau bangunan. Kokohnya sebuah bangunan atau gedung sangat bergantung pada kualitas fondasinya. Jika kita menanam fondasi semakin dalam, maka bangunan di atasnya akan kokoh. Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran yang sangat berharga tentang kualitas iman seseorang di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan ujian iman. Yesus menekankan dua hal penting, yaitu mendengar dan melakukan. Siapapun yang mau mendengar sekaligus melakukan pengajarannya, maka orang itu adalah seorang yang bijaksana. Yesus mengibaratkannya seperti tukang bangunan. Dia mendirikan rumah dengan kualitas fondasi dan batu yang baik. Jadi, ketika hujan, banjir, dan badai menerpa, rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Akan tetapi, ada orang yang sebaliknya. Mereka hanya mau mendengar, tapi tidak melakukan. Tuhan Yesus mengatakan orang yang seperti ini seperti seorang tukang yang bodoh. Dia sedang membangun rumah di atas pasir. Jadi saat hujan, banjir, dan angin badai menerpa, maka rumah itu akan roboh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Prajurit pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh komandannya, sekalipun perintah itu sulit untuk dilakukan dan berbahaya. Kita harus menaati apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya, sebab semua perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Bila kita tidak taat, justru dapat membahayakan keselamatan kita sendiri. Tujuan Tuhan memberikan perintah kepada kita adalah untuk menunjukkan dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat. Harus kita akui bahwa selama kita hidup di dunia ini, badai pencobaan, masalah,
kesulitan akan datang menerpa setiap orang tanpa kecuali. Disinilah iman orang percaya akan diuji. Orang yang taat kepada firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus akan kuat dan menang. Kita harus membangun rumah rohani kita, yaitu membangun iman, ketaatan, ketekunan, kesetiaan, dan sebagainya, yang semuanya itu harus berlandaskan firman Tuhan yang didirikan di atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Perbedaan kualitas bangunan rohani masing-masing orang akan terlihat nyata saat badai persoalan itu datang dan menyerang kita. Orang yang teguh imannya kepada Tuhan Yesus tidak akan terombang-ambing dalam hidupnya. Ia akan tetap tegap berdiri di atas dasar iman yang kokoh dan kuat. Ia tidak akan hanyut dalam gelombang kehidupan duniawi yang penuh hawa nafsu dan godaan serta masalah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai pengikut Yesus, mendengar dan melakukan adalah dua tindakan yang tidak dapat dipisahkan. Penting mendengar Yesus melalui firman-Nya, karena itu merupakan cara untuk mengenal Tuhan Allah dan kehendak-Nya. Akan tetapi, tidak berhenti di situ saja. Orang percaya juga harus melakukan firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan Yesus mendidik kita supaya kita senantiasa berpegang teguh pada firman-Nya, di mana saja dan kapan saja. Percayalah, apabila kita membangun kehidupan kita di atas iman yang teguh, kokoh dan kuat kepada pengajaran Tuhan Yesus dengan kasih, ucapan syukur, doa, ibadah, pujian, penyembahan, persembahan dan pelayanan, maka Dia akan melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia yang melimpah. Menjadi pelaku firman bukanlah masalah yang mudah, karena selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Perlu penyangkalan diri setiap hari, sehingga menjadi sebuah gaya hidup. Kata kuncinya adalah lakukan. Jangan berhenti mencoba. Kalau gagal, bangkit lagi dan jangan pernah menyerah. Bersama Yesus, kita pasti bisa. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin.